Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bunda Haji selaku Kepala Sekolah dari TK Bangun Benua, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu, atas sambutan yang diberikan. Dan juga kepada teman-teman semua, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, alhamdulillah. Kali ini saya di depan untuk menyampaikan tentang penyebaran budaya positif terkait dalam modul 1.4 budaya positif. Salam dan bahagia. Sebelumnya mari Ibu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Langsung saja ya Ibu. Nanti saya akan mempresentasikan materi ini. Nanti jika di jalan di pertengahan sambil jalan ternyata ada yang ditanyakan atau tidak dipahami, kita langsung diskusikan saja ya. Supaya kita tahu kalau sudah selesai itu nanti kebanyakan malah lupa apa tadi yang disampaikan. Jadi begitu ada yang tidak jelas, silahkan angkat tangan, kita akan tanya jawab sambil jalan. Nanti saya akan lanjutkan kembali materinya. Bisa kita mulai Ibu? Baiklah. Oke, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Capaian umum modul 1.4. Kelihatan ya Bu tulisannya? Saya bacakan. Yang pertama, capaian umumnya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu yang utamanya adalah berpihak kepada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif ini adalah pertanyaan untuk diri kita sendiri. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kenapa sekolah kita itu harus positif suasananya, lingkungannya? Menurut Ibu, apa yang terjadi di sana? Berdampak kepada murid. Berdampak seperti apa kalau boleh tahu? Berdampak positif. Ya, memberikan Kepada, pengaruh ya, memberikan pengaruh kepada murid. Ya, Baik. nah, memberi pengaruh yang baik kepada murid. Jika suasananya positif, otomatis anak juga akan menerima dengan positif sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Kemudian, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, seperti apa kita menciptakan lingkungan positif selama ini? Ada sholat duha bersama. Ada lagi yang lain? Mengaji, senam ceria bersama. Ada lagi yang lain? Melakukan kegiatan selalu berdoa bersama. Selalu berdoa bersama sebelum melakukan kegiatan. Membiasakan anak mengucapkan salam. Itu semuanya adalah dalam upaya menciptakan suasana positif di sekolah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah penerapan disiplin saat ini sudah efektif? Jika belum, apa yang masih diperbaiki dan dikembangkan? Nah, efektivitas upaya kita dalam menciptakan lingkungan positif itu apakah sudah efektif atau belum? Belum, karena saya sendiri memiliki kekurangan sebagai pendidik ya. Iya, video. Jika belum, apa yang perlu diperbaiki? Apa ya yang perlu kita perbaiki selama ini? Kita dalam menciptakan lingkungan yang positif. Apa ya itu? Diperbaiki dan dikembangkan
perbaiki? Cara apa metode dan pendekatan kami Metode pendekatan kepada anak itu, kemudian mungkin media kami mungkin agak kurang, media pembelajaran kurang. Ada yang lain? Baiklah. Untuk mengenali itu tadi pertanyaan reflektif kita tentang keadaan sekolah kita. Mari kita pelajari dan kita pahami bersama bagaimana sih budaya positif itu, apa saja budaya positif itu. Kemudian dalam budaya positif terdapat konsep-konsep yang akan kita terapkan di sekolah dan di kelas. Di sekolah untuk semua warga sekolah termasuk kepala sekolah, guru-guru, antar dewan guru, dan juga orang tua serta murid sebagai tokoh utama. Dan budaya positif di kelas juga ada. Kalau di kelas itu hubungan antara guru dengan murid. Baiklah, konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Paradigma, perubahan paradigma. Ibu-ibu sudah mengerti apa itu paradigma? Nah, saya jelaskan dulu ya secara singkat. Paradigma itu adalah sebuah keyakinan dasar. Nah, dalam menerapkan budaya positif diperlukan adanya perubahan paradigma, perubahan cara pandang, perubahan keyakinan. Jangan-jangan apa yang kita yakini selama ini ternyata salah, ternyata keliru, ternyata tidak berdampak banyak untuk anak murid kita. Nah, ada perubahan paradigma yang perlu kita ketahui. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Teori kontrol itu bukan namanya kontrol ya. Kontrol itu kan kita ingin agar orang lain berbuat atau berperilaku menurut keinginan kita. Itu maksudnya dari kontrol, ya kan Bu ya? Kita kan misalnya mengontrol, seperti kita mengontrol remote, ya. Remote kita ingin yang ini, berarti kita kan yang menentukan. Nah, kalau dengan makhluk hidup, dengan manusia, dengan anak murid kita, bagaimana kita mengontrolnya? Ada pendekatan-pendekatan khusus. Oke, menurut Stephen R. Covey, seorang penulis dan motivator asal Amerika, dalam bukunya Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ada perubahan besar jika kita ingin merubah yang besar. Untuk merubah yang kecil kita perlu perubahan kecil. Untuk merubah yang lebih besar kita juga memerlukan perubahan yang besar juga. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Bisa dipahami nggak Bu ini maksudnya? Realitas itu kan kenyataan nih. Kenyataan kalau stimulus respon, kenyataan kebutuhan kita adalah sama. Tapi dalam teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Bisa dipahami di mana bedanya? Karena kalau setiap anak itu sudah memiliki dari dasar kemampuannya masing-masing itu berbeda. Nah, iya betul sekali Ibu Siti Junaida, bahwa setiap anak itu memiliki keunikan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, karakteristik masing-masing sesuai dengan ciptaannya.
Nah, anak yang satu kebutuhannya belum tentu sama dengan anak yang kedua dan yang ketiga belum tentu sama. Nah, disitulah ada perbedaannya. Cara kita mengontrolnya juga apakah akan sama? Tentu tidak. Kita pasti akan berbeda mengontrol anak yang aktif dengan anak yang cenderung diam. Itu kan beda. Nah, itulah perbedaan kebutuhan setiap anak. Selanjutnya, semua orang melihat hal sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam teori kontrol kita justru mencoba memahami jika seorang murid itu memiliki pandangan yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda, maka kita sebaiknya menghargai dan mencoba memberikan terbaik bagaimana supaya dia mendapatkan apa yang menurutnya benar. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apakah Ibu setuju bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan? Banyak nih ada anak yang berbuat salah gitu. Apakah berbuat buruk, misalnya dia melanggar peraturan, gitu. Apakah merupakan sebuah kesalahan? Dalam teori kontrol, anak-anak nih ada apa ya? Ada alasan tersendiri. Betul sekali, ada alasan tersendiri. Semua perilaku memiliki tujuan, memiliki alasan. Oke, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam teori kontrol ini kita berusaha agar murid dapat percaya diri, mengontrol dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengintimidasinya. Dia akan merasa merdeka. Dia akan bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang menurut dia percayai, nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Dia harus percaya diri. Jadi tugas kita adalah membuat anak yakin akan dirinya, yakin akan pilihannya. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak, kamu harus begini, kamu harus begitu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam stimulus respon, jadi kontrol, Anda tidak bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda, itu ada pilihan. Kita tidak perlu memaksakan kehendak kita, tapi kita mencoba memberi pilihan yang lain, solusi yang lain. Ya. Kemudian dalam stimulus respon model berpikir menang dan kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ada yang mengerti maksudnya apa? Kalau metode respon tadi itu menang kalah itu berarti di situ ini bersaing ya. Ya, Kalau menang ya. Kalau menang ini berarti ini harus berkolaborasi tadi harus sama-sama caranya bisa menang. Iya. Bersama-sama. Iya, betul sekali, setuju dengan Ibu Setuju Meda. Kita tidak bisa ya, kita tidak lagi menggunakan siapa kalah siapa menang, itu hanya akan merusak kepercayaan dirinya. Iya, betul. Siapapun yang menang dalam lomba, dalam suatu perlombaan atau dalam mencapai suatu tujuan, tidak ada kata kalah. Yang ada semuanya menang. Mungkin hanya keterlambatan saja atau ketertundaan saja. Kita bisa atasi melalui dengan kolaborasi. Baiklah, disiplin positif. Tadi kan paradigma perubahan. Sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada yang memahami motivasi intrinsik itu apa? Sudah tahu? Jadi motivasi tahu ya Bu ya, motivasi. Nah, kalau intrinsik itu maksudnya dari dalam.
Motivasi dari dalam. Jadi bukan orang yang memberi motivasi, tapi anak itu ya. Dari anak itu sendiri, murid itu sendiri termotivasi, bergerak, termotivasi untuk misalnya contoh disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi anak itu merasa bertanggung jawab atas dirinya. Bagaimana caranya kita itu mendidik anak, mempengaruhi anak agar dia itu termotivasi dari dalam dirinya, menyadari bahwa oh iya, aku sekarang setiap pagi harus ke sekolah, ya, harus datang tepat waktu. Itu kan jangan kan kalau sebagian besar kita kan masih disuruh dipaksa bangun, ayo cepat sekolah, nanti terlambat. Itu kan namanya eksternal Bu ya, dari luar. Paksaan dari luar, tapi bagaimana cara kita menumbuhkan supaya anak itu dari dalam dirinya punya kesadaran, betul, punya kesadaran. Jadi dia kalau sudah punya kesadaran itu tidak akan peduli lagi ada imbalan, ada ancaman, ada hukuman, itu tidak berlaku lagi pada dirinya karena dia melakukan itu atas kesadaran dirinya sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan Ibu? Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas budaya, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan itu kayak nilai-nilai mulia, kadang memandang agama, kadang memandang bangsa, ras, suku, latar belakang. Nah, itu apa? Menyeluruh, ya betul. Nah, ada beberapa tipe nilai-nilai kebajikan, diantaranya profil pelajar Pancasila. Sudah pasti ya, ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu sudah hafal belum lagunya ini? Saya praktekkan ya Bu. Nah, nanti untuk ajaran baru kita sama-sama menggunakannya ya. Oke, kata saya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu kita harus hafal Bu ya. Karena itu adalah poin-poin yang akan kita terapkan, akan mempengaruhi cara ajar kita. Karena kita menginginkan anak-anak yang kita ajar itu, murid-murid kita mencerminkan perilaku yang menggambarkan 6 elemen 6 nilai profil pelajar Pancasila tadi. Oke, selanjutnya Ibu Primary Years Program atau program berbasis inquiry. Inquiry ini pendekatan ya, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama dan percaya diri dan komitmen. Jadi nilai-nilai ini kan misalnya mandiri. Kalau mandiri ini kan contoh sebuah nilai yang siapapun bisa melakukan kemandirian, ya Bu ya. Entah dia mau agama apapun, entah dia dari bangsa manapun, entah dengan latar belakang apapun, dia bisa melakukan mandiri. Nah, kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Dan yang terakhir, the 7 essential virtues, berupa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, dan kebaikan. Kalau menurut Ibu, nilai di antara nilai-nilai ini yang mana saja yang sudah kita terapkan kepada anak-anak? Empati sudah? Ya. Ini yang sudah dijadikan apa ya? Sudah dijadikan kayak tujuan pembelajaran kita. Nah, nilai-nilai ini jika kita terapkan dengan baik, maka nilai-nilai ini sudah menjadi termasuk bentuk disiplin. Dasar.
dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, jadi semua perilaku kita itu sebenarnya mendasarinya adalah kebutuhan dasar kita. Mengapa kita bekerja? Karena kita butuh makan, butuh kebutuhan dasar untuk makanan, sandang, papan, pangan, iya. Mengapa kita belajar? Karena kebutuhan kita untuk menjadi pintar, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Demikian juga dengan murid kita, Bu ya. Murid kita juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan untuk hidup, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi semua manusia itu membutuhkan bertahan hidup, survive, dia bertahan. Nah, maka orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supaya dapat bertahan hidup. Selanjutnya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya adalah rasa diterima, dipedulikan, dan berbagi. Jadi anak-anak itu juga perlu, Bu ya, sebenarnya bukan anak-anak aja sih, semuanya, semua manusia ya. Rasa diterima, kalau kita praktek dalam proses belajar mengajar itu contohnya bagaimana, Bu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi. Ada yang bisa menggambarkannya tidak, Bu? Contoh kasus sering ya terjadi di kelas. Ketika anak itu debat atau berebut mainan. Terus di situ peran guru tuh sangat, di situ harus bisa mengasih sayangi kedua-duanya. Karena kalau pilih kasih dia akan merasa dicueki, tidak dipedulikan. Justru padahal dia sangat perlu untuk dipedulikan. Contoh kasus ringan, Bu ya. Bisa nih anak dari rumah dia kan kalau sudah sering sekolah dia sudah akrab dengan situasi kelasnya gitu. Kebetulan misalnya anak ini baru diberikan bando baru di rumah, terus dibawa ke sekolah. Dia sebenarnya caper tuh, dia kan gini-gini biasanya tuh anak ada sesuatu yang baru gitu ya, pengen ditegur gitu, caper gitu. Ternyata kita tidak peduli, kita sibuk, kita tuh nggak gitu. Entah kenapa kita tuh nggak komen gitu. Nah itu, Bu, dia itu kalau dia pulang ke rumah dan dia mengadu, Bu, misalnya sama mamanya kan, Ma kesal sama ibu tadi nggak ditegur ini pakai bando baru padahal sudah dandan cantik. Nah itu sikap marahnya, ekspresinya adalah merupakan wujud tidak terpenuhinya kasih sayang tadi, rasa diterima tadi. Padahal kecil ya, Bu ya, sepele ya. Padahal itu kebutuhan anak, Bu, kebutuhan anak yang kadang-kadang kita ngerasa apa sih gitu kan. Kita ini kadang-kadang aja loh, Bu. Kadang-kadang kita menabung sekolah langsung kayak bisa. Bu, tadi ya kan ada tuh ada curhat. Iya, betul. Dengarkan tuh salah satunya masuk. Iya. Ada yang daripada ya kita tidak tahu ya. Nah, jadi sebagai guru berarti kita harus apa nih, Bu? Harus lebih peka. Berarti kita harus apa nih? Ini biasanya begini, begitu lihat agak berbeda sedikit kita berilah perhatian. Biasanya hari ini nggak pakai bando kok. Pakai bando. Ganteng dipotong rambutnya. Nah, ya betul, Bu. Itu adalah kebutuhan manusia. Kita juga, Bu ya, sebagai orang tua juga, sebagai guru gitu, masih di rumah. Sebenarnya kita lawan laki itu kayak itu. Ya, itu maksudnya, Bu. Percaya ini meliputi harga diri, keinginan
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau contoh praktiknya gimana nih Bu? Kalau di kelas nih penguasaan. Berarti bagaimana? Kita itu bagaimana di kelas terkait kebutuhan ini? Itu anak belajar disuruh mungkin memimpin doa, itu memimpin doa. Betul, iya. Karena anak itu perlu merasa diakui, merasa dihargai. Jadi apa? Pemimpin membawa bendera. Ya, betul. Selain kita memberi kesempatan kepada anak untuk menampilkan prestasinya, menampilkan kemampuannya, maka tugas kita juga memberikan apresiasi atas apa yang dilakukannya. Jangan lupa misalnya pada anak yang sudah tampil ke depan, kita mengucapkan terima kasih, kita beri dukungan, itu semua buat dia merasa, oh iya saya bisa gitu ya. Oke, kebebasan. Kada jerak lagi. Iya, supaya tidak jerak Walaupun maju, salah, tapi iya, tetap dapat supaya kada minder. Iya, kita harus menghargai seberapapun pencapaian anak. Iya, kita harus menghargai, beri motivasi, beri dukungan. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Praktiknya ini bagaimana Bu, kebebasan ini, kebutuhan kebebasan ini, bagaimana kita memenuhi kebebasan anak? Contoh praktiknya, Gambar. Dalam pembelajaran bermain itu anak bebas memilih permainan apa. Oke, iya, setuju dengan Bu Jumaida bahwa kita memberi pilihan ketika dia bermain, kita beri pilihan untuk boleh bermain sesuai dengan minatnya. Misalnya ada anak yang ingin bermain ini, ya bongkar pasang, ada pula anak yang ingin bermain puzzle misalnya. Nah, yang lebih utama itu adalah ketika kita mengajar Bu, ketika sedang menyampaikan pembelajaran atau menyampaikan materi kita di kelas, kita tidak memaksakan kehendak kita. Jujur saja Bu ya, kalau saya di kelas meskipun sekarang sudah belajar untuk lebih melihat kepada kebutuhan murid, pada dasarnya saya lebih sering kepada menerapkan apa yang menurut saya ingin saya ajarkan, padahal itu belum tentu sedang ingin dilakukan anak murid. Iya, makanya pernah itu ada anak murid yang komplain, Bu masa ini lagi? Nah, Iya. itu berarti tandanya apa Bu? Bosannya. Tandanya dia bosan Bu. Nah, itu berarti dia tidak memiliki kebebasan kan, dan kita tetap memaksakan, kamu harus selesaikan dulu ini gitu kan. Nah, berarti kita sadar Bu ya. Berarti kita salah. Berarti kita salah, mari kita perbaiki untuk kedepannya, memberi pilihan yang lebih baik, melihat kebutuhan anak, jadi lebih bijak. Jadi kalau ada anak yang ternyata suka main, kita beri pilihan bagaimana caranya tersalur gitu kebutuhannya. Kadang-kadang anak bisa memilih, Bu, misalnya, Bu, kita mau mewarnai aja. Salah satunya kita gunting aja, Bu. Iya, Bu, iya. Kita main bongkar pasang aja, Bu. Akhir-akhir ini saya juga begitu Bu, ada anak yang inisiatif. Iya, iya Bu, betul. Tapi kadang udah, Bu. Ada kita fokus ya. Bu, jangan Iya, aja yang anak-anaknya ada. Iya, betul. Kita lebih menghargai Bu ya, kita beri, ada kalanya kita harus memberi kesempatan kepada anak seperti itu Bu. Ada kemarin murid saya Sapa juga begitu. Bu besok gambar ya. Terus saya bilang besok Ibu nggak ada rencana menggambar, rencana kegiatan kita menghubungkan angka gitu. Enggak Bu, sudah lama nggak menggambar, saya mau menggambar gitu. Otomatis Bu. Nah, kita beri kesempatan, kita ubahlah rencana kegiatan pembelajaran kita itu pada pelaksanaannya dengan menggambar bebas sesuai dengan keinginan dia, karena dia yang ingin menggambar ya kan. Kalau A-nya kayak itu. Kelompok A lebih bebas ya Bu ya, tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa dia moodnya pasti berubah. Iya, maunya. Iya, setuju Ibu. Kemudian ada lagi namanya teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, anak terpaksa sekolah. Misalnya anak nih terpaksanya turun daripada disaliki mama, ya bahasanya kan gitu Bu ya, bahasa kita. Saya harus berangkat sekolah daripada dimarahin mama.
Atau saya harus pakai sepatu nanti dimarahin ibu guru. Nah, itu adalah salah satu motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan dari orang lain. Apa yang saya lakukan, saya dapatkan, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ada yang bisa bercontoh nggak Bu ini Bu yang nomor 2? Untuk anak itu akan berpikir, iya, anak itu akan berpikir apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya. Jika kita menerapkan metode pembelajaran yang selalu memberikan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka kemungkinan anak itu akan menjadi berpikir dengan pola pikir seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh kasusnya ada nggak Bu ini Bu? Apa tuh? Nah, ternyata ada pengalaman ya dari Ibu Maida. Kan waktu kelas 1 itu kan awal-awal puasa nih harus full. Kalau full itu awal-awal puasa itu kan susah nih. Jam 10 ngapar mak. Kalau full sehari dikasih 10.000, berarti sebulan 300.000. Nah, betul sekali. Jadi dia akan tergantung Bu ya sebenarnya. Iya, itu motivasinya dari mana Bu? Dari luar kan Bu ya, dari ibunya, dari mamanya, bukan dari dirinya sendiri dia ingin berpuasa. Tapi dia melakukan puasa karena imbalan dari orang tuanya. Biasanya bukan. Nah, dalam proses belajar mengajar juga gitu Bu ya, hindari perilaku yang memungkinkan anak itu berpikir seperti itu. Jadi jangan dibiasakan untuk memberikan imbalan, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, akibatnya adalah dampaknya adalah anak akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya, bagaimana caranya kita mempengaruhi perilaku anak supaya dia dapat berpikir, oh, jika saya rajin sekolah, saya akan pintar. Jika saya rajin sekolah, saya akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu motivasi yang itu termasuk dalam motivasi yang pertama tadi saya jelaskan, ya, motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, inilah sebenarnya motivasi seperti inilah yang kita harapkan yang menjadi tujuan kita supaya dapat diterapkan kepada anak. Jadi bagaimana tugas kita mempengaruhi semua perilaku anak tersebut agar dia menyadari seperti kata Ibu Aminah tadi, agar dia mempunyai kesadaran untuk berperilaku lebih baik. Tapi itu tuh misalnya kita mempengaruhi itu harus kita contohkan, misalnya Contohkan bagaimana? misalnya dari contoh kita dulu menerapkannya, misalnya dari kebiasaan cara meminjam tuh biasanya minjam uang aku maksudnya ngambil kalau harus kan ngomong terus dilempar makanan misalnya kayak itu juga. Nah, itu bagaimana Bu? Kita diskusikan. Bagaimana perilaku anak yang seperti itu? kan biasa ada yang langsung minjam gitu ada pada Harus sudah biasanya kan kalau kita anak pinjam, siapa yang punya penghapus, ulun boleh pinjam, kan kita kayak dulu Bu. Nah, kejadian lah. Anakku umpan itu umpan itu anak lain kali pinjam dari itu kan untuk kedua kalau ulun kantor ke air lah Bu Sama kembalikan, misalnya mau buku juga boleh. terima kasih sudah kembalikan. Sudah dicontohkan nak kalau ngumpul buku bukunya ditutup bagus, rapikan ya, namanya di bawah, sesuaikan dengan. Tapi itu tuh dasar kebiasaan anak dari rumah kalau rapi amat. Rapi amat. Pokoknya sedih pada menangis untuk kecadar. Jadi itu tuh kebiasaan dari rumah paling mulai. kita menerapkan disiplin di sekolah tapi kami waktu kita kan paling cuma 2-3 jam yang lebih besar itu perannya sebenarnya di rumah keluarga kan Cara-cara berpandang anak-anak tuh kan di rumah ya lebih sekolahnya cuma berapa persen aja kita. Iya Bu, di rumah itu aja mamanya sebenarnya dibiasakan juga, cuma ya kayak lingkungan bisa juga lingkungan di rumahnya di sekolah di kan ya lingkungan misalnya
kalau dari segi agama Bu Ai, dari pembelajaran yang agama ingat ketujuh ada kekurangan. Tugas kita lah Bu mempengaruhi yang tidak baik tadi sebagai seorang guru Bu ya, menurut Ki Hajar Dewantara seperti yang sudah coba assalamualaikumnya Perlu Pak kita datangi ke rumah atau iya Bu. supaya ke rumah langsung ya Pak Ya. biasanya lah. Betul, seperti yang kemarin yang waktu presentasi pertama tentang visi gitu ya, seperti sudah saya jelaskan bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti seorang petani. Petani itu selain dia merawat tanamannya supaya tumbuh dengan subur, memberi pupuk, menyiram, tapi juga mencabut atau membuang bulma atau tanaman pengganggu. Tanaman pengganggu itu kita ibaratkan dengan perilaku-perilaku yang negatif, juga pengaruh dari lingkungannya. Lalu bagaimana strategi kita mengatasi hal tersebut? Menurut Ibu, dalam praktik pembelajaran bagaimana kita mempraktikannya? Pertama pembiasaan ya. Pertama pembiasaan. Menurut seperti kasus Bu Aminah tadi, suka melempar buku atau ya. Nah, pembiasaan dibiasakan, kita ajak bicara dulu, kita ingatkan dulu, kita beritahu dulu bahwa itu bukanlah sebuah sikap yang baik. Bukan sebuah sikap yang baik. Cara yang benar adalah kita praktikkan, kita contohkan. Nah, kemudian jika ternyata tidak mudah ya Bu ya mengubah perilakunya, besok dia akan begitu lagi. Kita apa Bu yang kita lakukan? Apakah kita akan memberi hukuman? Apakah kita memberi konsekuensi atau restitusi? Restitusi belum saya jelaskan Bu ya, tapi kita sudah mengenai kasus. Oke. Nah, apakah dua pilihan? Apakah tadi ketika dia mengulangi perbuatannya tadi, apakah kita akan memberi hukuman atau ada konsekuensi? Kalau untuk anak usia TK sebaiknya kita pembiasaan itu tidak bosan Bu ya, kita ingatkan saja lagi, dinasihati lagi. Ingat ya kesepakatan kita gitu. Besoknya begitu lagi, ingatkan lagi. Jadi tugas kita itu pembiasaan itu tidak ada kata-kata bosan. Selalu dan selalu. Nah, kalau nyanyi melempar kayak itu kan dulu biasanya tapi ambil bukunya letakkan yang baik. Nah, mau ambil Bu Ai coba. Seperti saya terpaksa. Nah, terpaksa berarti belum tumbuh kesadaran dalam dirinya. Tadi kita sudah pelajari bahwa perilaku seseorang itu pasti memiliki tujuan. Jika terjadi hal seperti itu Bu, alangkah baiknya kita ajak bicara. Kenapa begitu? Apa alasannya? Nah, mungkin saja pasti Bu. Jadi teorinya adalah semua perilaku buruk itu merupakan respon atas kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin saja tadi dia butuh kasih sayang atau butuh apa, atau di rumah ada dimarahi orang tuanya. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi itulah yang menyebabkan dia menjadi berperilaku buruk. Itu adalah respon, cara dia menyampaikannya. Cuma menyampaikannya bukan dengan cara yang tepat. Iya, betul. Cuma solusinya Bu Ai biasanya tuh Raffi kalau kadang hendak mengumpul di sini, setelah selesai bukunya ditutup, taruh di tempat di atas meja Raffi aja. Jadi kan kita udah melempar limbah tutup, ditutupnya dia anak KSK di sini. Jadi udah boleh, jadi kan ada dilemparnya lagi. Iya. Wah. Mari kita kenali ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau berupa hukuman fisik atau psikis. Ya. Kalau hukuman ini contoh kasusnya ada nggak Bu? Tempat kita Bu. Jarang Bu ya, hampir tidak terjadi ya. Kita karena kita sadar betul siapa yang kita ajar, yaitu anak usia dini yang belum tahu apa-apa gitu Bu ya, tidak wajar. Karena mungkin kita akan memberikan hukuman gitu ya. Tapi bisa nggak Bu hukuman psikis Bu? Perasaan nggak besar nih ya, kalau yang sudah besar misalnya dia terlambat datang,
terus ibunya menghukum keliling lapangan ya, keliling lapangan. Nah, itu kan gak nyambung gitu hukuman dengan perilakunya. Atau dia tidak membawa PR terus disuruh berdiri di depan kelasnya dipermalukan gitu kan. Ya kan anak-anak itu ternyata sekarang itu kalau anak disuruh maju ke depan itu dihukum misalnya kaki satu, ternyata itu mempermalukan, merusak harga dirinya. Nah, itu hukuman, contoh hukuman. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati. Jadi dalam membuat peraturan itu sudah ada kesepakatan. Jika dia melanggar maka ada sesuatu yang harus dia ganti, atau bahasanya itu ada sesuatu yang harus dia dia ganti atau dia bayar gitu, bukan berupa uang ya maksudnya. Konsekuensinya sanksi gitu ya atas perilaku pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya sudah lah Bu, siapa yang suka diberi sanksi. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau di tempat kita bisa nggak Bu dilakukan konsekuensi ini? Menurut saya masih bisa Bu ya, asalkan tidak berlebihan. Yang penting kita membuat kesepakatan dulu dengan anak. Misalnya, kalau yang besar sih enak Bu ya, kalau yang untuk SD atau yang tingkat lebih atas misalnya dia datang terlambat, berarti dia tidak mengikuti pelajaran awal misalnya. Berarti dia misalnya sudah tidak ada tugas yang belum dikerjakannya, maka bukan hukumannya, konsekuensinya atau sanksinya adalah dia memotong waktu istirahatnya yang seharusnya waktu istirahat dia belum istirahat karena dia harus menyelesaikan apa yang belum diselesaikannya. Nah, itu contohnya sanksinya. Cuman kalau murid kita sebenarnya tidak terlalu ini ya, mungkin hanya perilaku khusus saja yang kita beri konsekuensi. Misalnya kalau contohnya nih, kesepakatan kita misalnya buang sampah pada tempatnya, ternyata dia melanggar, konsekuensinya apa Bu yang paling cocok? Iya, silakan ambil sampah, buang ke tempatnya. Nah, itu yang lebih cocok Bu ya. Sama aja kalau mainan kan kalau sudah Iya. lonceng bunyinya Iya, ditahan betul. Nah, berarti konsekuensinya dia harus merapikan mainannya tadi. Ya, setuju Ibu. Nah, itu maksud saya tadi ya. Oke, dan yang ketiga adalah restitusi. Proses yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu merupakan proses memperbaiki kesalahan bagi murid. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan kepada murid mencari solusinya sendiri. Jadi dalam restitusi itu anak memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi atas permasalahannya. Kira-kira mungkin gak Bu untuk anak usia TK? mungkin. Mungkin, oke. Ya? Ada yang ditanyakan Bu Iji? Oke, kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan Bu Iji? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan. Berarti saya bertanya, berarti jawabannya. Tadi ya, kita lanjutkan ke identitas. Ada identitas dalam restitusi, kita mengenali. Nah, restitusi tadi proses ya, nanti saya jelaskan bagaimana prosesnya. Tapi ada identitas gagal bagi anak, ada juga identitas sukses. Memberi hukuman pada anak itu adalah sebuah identitas yang gagal. Anak akan merasa dirinya down ya. Nah, itu ada sebuah identitas gagal. Anak akan merasa salah. Padahal pelanggaran aturan itu adalah proses belajar. Jadi tidak ada benar atau salah Bu. Jadi anak itu dia sedang belajar. Kalaupun dia melanggar itu sebenarnya bukan kesalahan. Hakikatnya dia bukan melakukan kesalahan. Jika dia dihukum, nah itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, akan berdampak panjang. Pernah nggak Bu waktu sekolah lagi kecil Bu merasakan dampak itu? Saya pernah Bu ya waktu sekolah. Sebentar lagi tuh Bukan, saya jadi ini sama guru saya yang itu. Iya, bukan dendam sih Bu, tapi agak gak enak Bu, itu jadi ada menyisakan perasaan gimana saya gitu ya. kalau yang masuk kita rasa Iya, dan itu namanya identitas gagal Bu. Korban untuk mendapatkan keadilan, murid akan merasa tersakiti dan perilaku pasif agresif meningkat. Ya,
Kemudian ada pula identitas sukses atau disiplin. Ada tadi berupa konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Nah, jadi sanksi itu tidak nyaman ketika dia sedang menjalani sanksinya, tapi akan berdampak pendek karena jangka panjangnya kan tidak ada lagi kan ya, karena sudah selesai, karena itu fair, karena sudah disepakati. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi merupakan pilihan. Jadi, pilihan di sini maksudnya tidak semua kasus anak itu bisa kita restitusi. Kita lihat dulu tingkat permasalahannya. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban akan mendapat ganti, murid akan mendapatkan penguatan dan masalah akan terpecahkan. Kemudian tindakan guru. Nah, ini ada pilihan Bu ya. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Hah? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya? Bisa mau presiden. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman jelas ya, tidak perlu kita debatkan lagi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa mencoret kamu dia? Nah, berarti iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi Bu ya, karena pelajaran olahraga berarti kan sesuai aja, nyambung aja. Kalau masih nyambung itu kita bisa. Konsekuensi. Tadinya mengelilingi. Nah, dulu. mengelilingi dari ujungnya di balasan dulu, bikin lapangan 2 kali. Kemudian kita lanjutkan dalam posisi kontrol. Jadi sebagai guru kita itu mempunyai 5 posisi kontrol terhadap murid tadi. Kita akan perhatikan ya, kita tuh berada di posisi yang mana. Nomor 1 posisi penghukum, nomor 2 pembuat merasa bersalah, nomor 3 sebagai teman, nomor 4 posisi pemantau, dan nomor 5 posisi manajer. Hah? Kira-kira kalau ibu yang sebagai yang mana nih Bu? Sebagai teman. Teman ini berarti posisi kontrolnya agak santai Bu ya. Kepada anak itu ya kan? Manajer dan teman masuk. Manajer itu kan mengepalai, membosi. Katanya kita, ya lo memantau apa ya? Pemantau ini berdasarkan data Bu ya. Iya. Pemantau ini berdasarkan data. Contoh kasus yang terlambat tadi Bu ya. Kita bicara tentang yang lebih besar dulu. Terlambat datang. Kalau dia posisi pemantau, kamu tahu sekarang jam berapa? Nah, itu kan datanya. Jadi jamnya sudah terlambat. Kamu tahu apa konsekuensinya jika terlambat datang? Nah, itu kan data tuh, dia mengulang kembali apa yang sudah disepakati. Itu contoh pemantau. Kalau teman paling cuma ngefek ya Bu ya, bahasanya lebih santai. Kenapa terlambat? Kan gitu ya. Itu kan posisi kayak teman tuh Bu ya. Nah, itu. Pemantau ini lebih akurat. Kalau penghukum jelas ya, kamu lari lapangan. Itu ya tadi ya. Kalau pembuat merasa bersalah, contohnya kayak mana Bu? Kasus terlambat. Pembuat merasa bersalah. Siapa ya yang terlambat hari ini? Dikempang gitu. Nah, terlambat loh, disalahkan. Banyak yang terlambat. Bisa lama sama. Contohnya gini Bu ya, kalau pembuat merasa bersalah, lain kali jangan terlambat lagi ya. Gara-gara kamu terlambat nih, ibu akan dimarahi kepala sekolah. Ibu akan ditegur sama kepala sekolah jika kamu terlambat. Nah, anak akan merasa bersalah loh Bu. Anak akan merasa bersalah. Iya, itu Bu maksudnya membuat merasa bersalah.
kalau manajer itu Bu sudah mencakup antara teman dan pemantau. Selain dia santai, netral suasananya, dia juga harus mengingatkan kepada anak bahwa dia itu melakukan sebuah pelanggaran. Jadi di situ bagaimana caranya dia tetap menstabilkan posisi anak. Jadi anak itu tidak merasa terpojokkan. Nah, posisinya sudah, identitasnya sudah berhasil, sudah sukses. Jadi tidak merasa terpojokkan, tapi juga dia bisa menyadari bahwa dia salah dalam bertindak, dia sudah melakukan pelanggaran. Itu posisi manajer. Jadi posisi manajer ini adalah posisi ideal. Posisi manajer itu adalah posisi ideal seorang guru. Jadi dia tahu semua seluk-beluk tentang anak itu. Sampai bisa. Contoh penerapan IPA posisi kontrol. Kalau menghukum, hormat pada bendera 1 jam. Buat merasa bersalah, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kalian, tapi kalian selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, gara-gara dia, gurunya kecewa gitu kan. Kalau teman, ayo dong ikuti arahan sekolah, tolong bantu Ibu ya. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Oh, berarti contoh yang tadi adalah sebagai teman. Ya. Kalau pemantau berdasarkan data, kamu tahu apa konsekuensinya? Terus dari berdasarkan data Bu ya. Kalau manajer, kembalikan kepada diri anak itu kembali. Kemudian pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Kalau Bapak Ibu gurunya berkata kecewa sekali dengan kalian, berarti sebagai apa itu Bu? Itu merasa bersalah. Iya betul. Sapu terus kelas sampai bersih. Penghukum. Ayolah lakukan demi Ibu, teman. Segera minta maaf dan jangan ulangi lagi. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu pikir kan? Gimana dia mencari solusinya? Iya. Nah betul ya jawabannya tadi ya. Jawabannya. Oke, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, keyakinan kelas ini penting Bu ya. Keyakinan kelas itu adalah pengganti dari peraturan kelas. Jadi kita tidak menggunakan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Artinya kita bersama yang kemudian akan kita terapkan. Ya, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Latar belakang keyakinan kelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan bagi siswa. Jika hal tersebut dilaksanakan, maka akan mewujudkan lingkungan yang positif. Nah, ini salah satu cara menciptakan budaya positif tadi Bu. Tujuan awal kita adalah salah satunya dengan keyakinan kelas. Dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati membentuk budaya positif. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan dan melibatkan seluruh warga kelas atau warga sekolah. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Ini penjelasannya adalah peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakannya. Nah, kalau peraturan kelas, kita yang membuat peraturan buat anaknya harus tahu nih, kita harus jelaskan. Tidak boleh terlambat, anaknya harus tahu nih langsung. Tidak boleh makan di kelas. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Objeknya tidak tahu nih, kita langsung membuat. Kalau keyakinan kelas itu adalah atas kesepakatan bersama. Peraturan. Contohnya aja udah. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita menyadarkan adanya tanggung jawab untuk mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi nilai-nilainya, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada berupa nilai-nilai yang tadi kita di awal tadi, nilai-nilai mulia tadi. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan itu ya buat dilarang, jangan. Nah, itu termasuk peraturan ya. Ya, tapi kalau keyakinan itu lebih kepada dari dalam diri kita untuk menghormati, untuk menjaga keselamatan, untuk kesehatan, untuk keamanan. Oke. Restitusi, kembali kepada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini tadi Bu, proses anak memperbaiki kesalahannya dengan caranya sendiri. Setelah dia memperbaikinya, maka anak menjadi merasa lebih baik, karakternya jadi lebih kuat. Oh iya ya, harusnya saya begini gitu kan. Dia menemukan dirinya sendiri, dia merasa bisa memperbaikinya, dan dia akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau cita-citanya menjadi mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi itu proses yang tadi kita lakukan itu bukan untuk supaya anak menebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Untuk memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan. Jadi kita bukan memaksakan, tapi kita menawarkan solusi. Kemudian restitusi untuk menuntun anak melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kan tadi tindakan perilakunya yang salah itu merupakan karena dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, kita mencari kebutuhan apa yang sebenarnya tidak terpenuhi dari anak tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada salah satu pendekatan yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi berbentuk segitiga artinya 3 buah tahapan, sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer. Nah, guru yang posisi kontrol manajer tadi Bu, punya 3 tahapan dalam restitusi. Jadi hanya guru manajer saja yang bisa melakukan restitusi ini Bu. Nah, ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan emosi. Atau kalau di TK apa ya Bu ya, pelanggaran yang bisa dilakukan anak? Anak misalnya tiba-tiba datang menangis, atau anak berkelahi dengan temannya. Nah, misalnya ada anak yang bertengkar dengan temannya. Kira-kira kalau menstabilkan identitas gimana Bu? Kita akan menanyakan permasalahannya. Iya, kita akan menanyakan permasalahannya dulu. Kamu sedang marah ya? Kamu sedang kesal ya? Kenapa kamu melakukannya? Itu membuat anak jadi berpikir kan Bu ya. Kalau ditanya seperti itu, anak akan berpikir, kenapa ya saya begitu? Nah, itu terus tadi cerita akan. Nah, kemudian setelah itu baru memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan itu punya tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, alasannya itu tadi. Lalu kita tanya, karena kita sudah menanyakan alasannya, kenapa alasannya berbuat seperti itu? Bu, gara-gara si Anu kada pinjami tadi mainan, atau si Anu kada memberi wadai. Berarti kan karena ada kebutuhannya. Kalau tidak berbagi mainan, berarti dia ingin, kebutuhannya adalah ingin bermain sebenarnya, tapi tidak terpenuhi. Kemudian menanyakan keyakinan ini kita akan memberi pertanyaan, sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi benar atau salah. Nah, anak pasti akan secara jujur pasti biasanya dia akan tahu, oh dia keliru, oh salah. Nah, di sini tugas kita adalah memberi solusi, menawarkan solusi. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal ini? Nah, kan anak akan berpikir, oh ya Bu, nanti saya akan minta maaf, ya. Nah, itu adalah itu yang itu Bu rancang ketinggalannya tuh. yang mana tuh? Keyakinan padahal itu Bu yang paling penting. Itu adalah tujuan akhirnya. Kalau sudah ditanya, Iya. minta maaf kan? Bukan kita Bu, yang kita menyuruh Bu ya, atas kesadaran dia sendiri. Atas kesadaran dia sendiri Bu ya. Yang terakhir itu rancang. Nah, iya, padahal poinnya adalah sebenarnya tidak harus berurutan sih Bu, tapi boleh terbalik-balik. Tapi sebenarnya intinya nanti adalah menanyakan keyakinan, benar nggak apa yang kamu lakukan. Terus Ibu tidak menyalahkan kamu, tapi kamu bisa berbuat lebih baik dari ini, ya kan? Anak akan berpikir, oh iya ya, apa ya gitu kan. Selain minta maaf, kalau dia cuma bisa minta maaf, kita bisa beri tawaran yang lain. Apalagi selain yang bisa kamu lakukan selain minta maaf. Kalau misalnya menumpahkan air atau menumpahkan es, kemudian ya Bu nanti aku ganti ininya gitu kan.
tanggung jawab pada kasus itu. Oke. Ini contoh pertanyaan stabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa, wah aku salah benar. Nah, contoh tidak merasa dipojokkan. tidak merasa dipojokkan, kita bisa menstabilkannya, membujuklah bahasanya itu dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Ibu cuma mau mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi kan anak merasa kada gugup bulan kalau kita mengandung telah, jadi dia merasa tenang gitu. Kamu berhak merasa begitu. Kan ada juga tuh anak berperilaku karena dia justru dia sebenarnya korban, ya kan? Nah, jadi dia berperilaku bertahan diri tuh, membela diri. Nah, jadi kita bisa membela dia dengan mengatakan kamu berhak merasa begitu. Kalau contoh validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip, contohnya kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Sejuakan mainannya dirabuti atau apa ya lah yang mempertahankan. Aduh buahnya tuh bang anak merabuti aku dulu terhadap mulut ya. Nah bisa jadi kan itu. Iya padahal dia benar kan. Iya mungkin dia mendorong kawan misalnya yang menggote. Iya kan? Iya bisa jadi ya. Kalau pada kasus itu kan ini berguna nih. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang kamu anggap penting buat kamu. Baru kita sebenarnya. Kalau sudah begitu kan baru kita bisa tanyakan. Sebenarnya itu sudah tepat belum tindakan kamu. Nah, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting tadi ya Bu ya. Banyak ya Bu ya. Banyak yang tanpa kita sadari. Ya, banyak kasus ternyata tidak kita sadari. Kadang-kadang aku kan tidak tahu istilah-istilahnya. Iya. Padahal kasusnya Sudah terjadi, tapi kita tidak peka ya. Kalau dia minta penyelesaiannya, Kita tahu. Oke. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip. Nah, ini contohnya. Apa yang keyakinan kelas kita? Jadi begitu anak melanggar peraturan, melanggar keyakinan, kita pertanyakan kembali. Apa sebenarnya keyakinan kelas kita? Artinya kan sudah disepakati nih. Atau nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi sebelumnya itu setiap kelas kita itu penting untuk membuat keyakinan kelas. Jadi begitu ada anak yang melanggar peraturan, ada melanggar keyakinan kelas, di situ kita akan mempertanyakan apa keyakinan kelas, nilai-nilai apa saja yang sudah kita sepakati bersama. Atau misalnya kan kalau misalnya kayak berkelahi tadi kan sebenarnya kita tuh membuat misalnya nilai keyakinan kelas kita saling menghargai atau saling menyayangi. Nah, kalau dia berkelahi kan berarti pertanyaannya tadi apa keyakinan kelas kita? Oh, kita harus saling menyayangi, saling menghargai. Nah, jadi dikembalikan di situ. Ya, mengingatkan kembali. Nah, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Kalau dia untuk jadi orang baik, kalau orang baik berarti harus bagaimana? Itu kan ya dia. Nah, ini adalah peta pemetaan dari disiplin positif. Tadi ada teori kontrol, teori motivasi, posisi kontrol, kebutuhan manusia, nilai-nilai kebajikan. Ini ada petanya Bu ya, nanti kita print, bisa kita print, kita lihat ini Bu ya, sama-sama untuk kita pelajari. Yang satu lembar itu aja pemetaannya. Yang satu lagi Bu ya, ini contoh terkait kita akan kita akan menghadapi ajaran baru nih. Nah, ini penting kita memulai. Jadi jangan sampai kita lagi Bu ya, tidak terarah. Ya, jangan sampai kita tidak terarah nih. Kebetulan sekali nih menurut saya pas gitu modulnya dengan keadaan kita menghadapi ajaran baru. Jadi tekniknya adalah kita akan melaksanakan contoh keyakinan kelas. Bagaimana sih penerapannya? Cara membuatnya nih di kelas seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu kita buat di awal memang kan ya. Jadi sudah disepakati duluan. Mungkin kita bisa melaksanakannya di minggu kedua tidak apa-apa Bu. Kalau minggu pertama kan anak-anak masih sungkan gitu ya. Nah ini jadi ya ini ulun berbagi contoh praktik baik penerapan budaya positif keyakinan kelas kelompok B1. Suaranya nggak kedengeran ya Bu ya? nggak ada. Tapi Emang nggak ada. iya ya suaranya ya.
lengkap semua. Kebetulan semua. Kata nggak Bu? Apa nggak main di sini? Ada kedengaran Bu suaranya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Oke, sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, hari ini kita berkumpul di sini. Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas kita. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi kita sama-sama sepakat. Ibu akan mengungkapkan apa yang ingin ibu buat dan kalian akan mengungkapkan pendapat kalian. Apakah kalian setuju? Atau tidak? Nanti ibu ungkapkan dulu. Ibu kasih tahu dulu apa yang ingin ibu ungkapkan. Keyakinan kelas ini merupakan sebuah kesepakatan kita untuk menjadi peraturan kelas kita. Untuk apa kita membuat peraturan di kelas kita? Supaya kelas kita menjadi tertib. Menjadi apa? Menjadi tertib, nyaman untuk belajar. Dan ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah. Keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan dengan nilai-nilai yang mulia. Jadi ada nilai-nilai mulia yang harus kita ketahui dan kita percayai. Kita junjung tinggi. Misalnya apa? Misalnya tentang kebersihan, tanggung jawab, kemudian tidak mengganggu orang lain, menghormati orang lain, tentang kasih sayang, tentang tidak memilih teman, senang berbagi, gotong royong, kerjasama. Itu adalah nilai-nilai mulia yang ingin kita tunjukkan. Baiklah, di sini ibu sudah menggambar beberapa gambar yang ada maksud di dalamnya. Sudah kalian perhatikan gambarnya? Ibu jelaskan dulu. Oke, yang pertama, kira-kira ada tahu ini maksudnya apa? Ini adalah gambar apa di dalamnya? Makanan. Gambar makanannya. Gambar makanannya kenapa? Kena silang. Makanan kena silang. Artinya apa? Nggak boleh dimakan. Kapan kita tidak boleh makan? Ketika sedang belajar. Artinya tidak boleh makan ketika sedang belajar. Ini maksudnya. Yang kedua, ini gambar apa? Jam. Apa maksudnya gambar jam ini? Ada yang tahu? Kita bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi supaya apa? Tidak terlambat ke sekolah. Mantap, sudah ngerti ya? Ini gambar dilarang makan ketika belajar. Ini gambar supaya tepat waktu. Oke. Kemudian ini kira-kira apa maksudnya gambar ini? Ini maksudnya adalah mengucapkan salam. Kapan kita mengucapkan salam? Ketika tiba di sekolah, ketika masuk di dalam kelas. Jangan lupa ucapkan salam. Kalau yang ini pintar laras. Ini berarti merapikan mainan. Kemudian kalau yang ini bermain bersama teman. Tidak boleh pilih-pilih teman. Bisa bekerja sama dengan ini. Saling membantu. Kalau melihat teman ada yang kesusahan, ada yang kesulitan, maka kita sebaiknya segera membantu. Siapa tahu ada teman kita yang lupa bawa pensil, lupa bawa pewarna, maka boleh tidak dipinjamkan? Boleh. Nah, di antara semua ini, mana saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita? Kalian boleh memberi centang gambar. Jadi misalnya di kelas kita, misalnya Laras mau
bahwa tidak makan dan minum ketika belajar. Berarti Laras centang bawahnya. Laras juga mau hadir tepat waktu di sekolah. Centang bawahnya. Ngerti? Kalau tidak setuju tidak usah dicentang. Yang tidak setuju gambarnya. Kalau setuju berarti harus dicentang. Kalau dicentang berarti kalian akan setuju melaksanakan keyakinan kelas ini. Kita akan bersama-sama membuatnya menjadi sebuah peraturan kelas. Kalian bukan setuju yang ini. Satu aja. Yang banyak dong. Kan banyak pilihannya. Oke? Nah, baik Laras ya. Oke, dimulai dari Laras. Silakan Laras. Centang gambar yang Laras mau di keyakinan kelas kita. Oke. Yang di bawah mana lagi Ras? Yang mau Ras? Yang di sini Ras, yang pilih centang. Mana lagi yang mau centang? Yang ini tadi. Boleh. Semuanya juga boleh. Kalau semuanya berarti semuanya jadi keyakinan kelas kita. Kalian pilih yang ini sampai ini, Bu. Mana lagi? Oh, Laras berarti suka membantu ya karena Laras pilih ini. Masih ada Ras? Oh, enggak ada. Oke, silakan. Ila maju ke depan. Kasih sama Ila. Yang mana menjadi keyakinan kelas kita yang bisa kita buat. Oke, silakan dicentang di bawahnya. Sama juga nggak apa-apa. Oke, mana lagi? Ya, silakan. Oke, mana lagi? Udah, itu aja. Berarti ini ya. Ila nggak mau merapikan mainan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh sama, nggak apa-apa. Kan bisa juga jadi. Kan sama-sama, iya. Nggak apa-apa di sampingnya. Yang mana lagi? Ayo silakan. Oke, terima kasih lah. Siapa? Ini perapikan mainan dan ini juga selalu mengucapkan salam. Wah, hebat Indri, itu setuju semuanya. Silakan Puput. Puput mau pilih yang mana? Ah, Puput suka merapikan mainan. Oke, mana lagi Put? Iya, Puput suka membantu. Puput tidak makan ketika sedang belajar. Oke. Oke, sudah. Ini. Oke. Raisa, silakan pilih. Raisa. Oke, Raisa dapat tepat waktu. Raisa mengucapkan salam. Aku kayak gini, Bu. Gak apa-apa. Raisa juga suka berteman dengan siapa saja. Apakah Raisa suka membantu? Oh ya, Raisa juga suka membantu. Baik, terima kasih Raisa. Al.
sudah banyak keyakinan kelas kita. Selain yang sudah ibu buat, ternyata kalian juga punya ide, yaitu untuk membuang sampah pada tempatnya, menolong teman, dan saling menghargai. Wah, terima kasih anak-anak ibu. Anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat semua. Tepuk satu, dua, tiga. Mantap. Baiklah, ini akan ibu buat menjadi poster di kelas kita yang akan kita lakukan dan sepakati bersama. Baiklah, demikian kegiatan kita. Nanti kita akan lanjutkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini jadi keyakinan kelas kita, karena anak murid kita kalian bisa membaca, belum bisa membaca, kita kan mungkin lah tuliskan keyakinan kelas kalian, yang mana mungkin. Jadi kita pakai gambar. Jadi kita sediakan dulu gambarnya. Jadi karena kita bisa membuat gambar sama-sama, pilihan gambar yang menggambarkan keyakinan yang hendak kita buat. Jadi beberapa pilihan, jangan 2-3 puting aja, jadi banyak. Jadi kita beri pilihan ke anak-anak untuk memilih yang mana yang ingin dibuatnya. Contohnya misalnya belum tadi mempraktikkan tentang tidak makan dan minum ketika sedang belajar. Nah, jadi ini kodenya, gambar makanan kena silang. Nah, jadi kita jelaskan dulu gambar ini maksudnya apa. Biasanya anak-anak tahu dilarang makan, Bu. Nah, berarti anak-anak paham kalau gambar ini berarti tidak makan. Nah, kita beri pertanyaan lah dari video tadi, kapan tidak boleh makan dan minum. Nah, anak-anak pasti tahu. Oh, pas Bu, pas masukan. Ya kan katanya kayak itu tadi, pas masukan. Oh, ternyata kita beri penguatan, kita tidak makan dan minum ketika sedang belajar. Iya. Nah, kemudian ada lagi gambar jam. Jam ini maksudnya apa? Berarti tepat waktu. Ada tuh anak pun Silaras itu taunya. Bu, jangan bangun sungsung ya. Oh iya, berarti supaya tidak terlambat. Kemudian ini saling menghargai. Jadi gambar yang berkaitan yang simbol dari keyakinan yang kita buat. Nah, kemudian kita juga memberi pilihan kepada anak. Kemarin ulun lupa memberi keyakinan kelas kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Jadi pada kertas kosong kemarin dalam video ini tuh ulun beri pertanyaan, beri tawarkan pada anak. Jadi itu penting, Bu, ya, kita mendengarkan aspirasi atau pendapat anak gitu. Keyakinan apa, kelas apa yang ingin mereka buat gitu. Bu, buang sampah pada tempatnya. Oh, ternyata ada yang ingat. Padahal Ciruluk mana sudah, ternyata belum. Nah, anak-anak ingat. Nah, kita beri gambar membuang sampah pada tempatnya. Jadi jadi pilihan gambar ini, Bu, kita tawarkan. Jadi beri anak kesempatan untuk memilih mana yang ingin dia pilih. Jadi dia akan memilih misalnya, oh poin ini Bu, ini Bu, ini Bu. Nah, jika ada gambar yang tidak dipilih anak, kita tidak perlu memaksakannya. Makanya kita harus banyak membuat gambar supaya banyak lihat. Berarti misalnya anak didik kita 10, berarti kita harus menyiapkan 15 gambar. Jangan terlalu banyak juga, Bu, pusing, Bu. Masa kiranya paham aja. Ya poin-poin yang milih. Kan misalnya kita ingin standar kita nih, pikiran kita ingin standar membuat yang kita perlukan ini sebenarnya cuma 6 poin keyakinan kita buat. Nah, kita tambahkan bisa 7. Jadi di antara itu mana yang paling sedikit atau tidak dipilih sama sekali, itu yang jadi kan masih ada harapan. Iya. Gitu. Karena bisa jadi anak nanti justru memberi ide, justru 1 atau 2. Nah, jadi udah jadi 8 dalam keyakinan kelas. Nah, itu kita buat kesepakatannya. Jadi dengan begitu anak itu loh sudah tahu. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, kita tinggal mengingatkan. Nah, berkaitan dengan segitiga restitusi tadi, jadi tidak semua kasus ulang. Jadi kalau cuma kasusnya kadang-kadang terjadi dan cuma langsung bisa diatasi, tidak perlu pakai tahapan stabilkan emosi, apa ini tidak bisa, tidak perlu itu, kita langsung aja ingat tadi, tidak keyakinan kelas kita apa. Oh iya, buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu, Bu. Apa? Mudah-mudahan nanti kita dapat praktikan ya, Bu, ya. Pada ajaran baru ini, ya, semoga kita bisa menciptakan lingkungan positif yang akan berdampak positif juga pada anak.
Baiklah Bu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.